Oke Kiran, balik lagi tadi Tribo Channel, cerita ojol, ojol punya cerita. Jadi di sore hari ini kita berada di Pakam, ya kan? Dan sekarang kita adanya di markas apa? Pegasus. Dan kita bakal kulik dikit tentang apa sih Pegasus itu di sini. Oke, check it out. Halo Bang. Ya, ini biasanya sedikit. Tegang kali mereka. Ceritain lah Bang, dikit tentang Pegasus. Mulai dari awal terbentuk. Ya, agak kuat dikit apa soalnya? Oke, terbentuknya dulu tahun 2019, akhir bulan Desember. Kita bentuk Pegasus ini untuk ya sebagai sarana lah kawan-kawan berkumpul dan sharing tentang ojol. Jadi sampai detik ini kita masih bertahan dan kita jumlah anggotanya kurang lebih sekitar 20 orang. 20 orang aktif ya. Itu Gojek, kalau saya mau Gojek semua nih. Ngebit semua. Ngebit semua. Untuk Gojeknya satu dari Grab, satu dari Gokar. Kalau yang lainnya full bit. Tujuannya dibentuk Pegasus itu. Kalau untuk tujuan mungkin kita bisa langsung cerita dari pendirinya ya. Boleh Masuk sama dari Opung lah. Oh ini Mas pendiri. oke. Kita NB. NB. Tujuan dibentuknya Pegasus. Yaitu kita kan untuk merangkul driver-driver yang ada di Pakam dan sekaligus juga kita untuk mengikat tali silaturahmi seperti apa itu driver di lapangan, sekalian kita juga mengikuti perkembangan daripada ojol yang ada di Deli Serdang sama yang di Pakam. Jadi terbentuklah wadahnya pada saat itu Pegasus. Masa bro membentuk sebuah perkumpulan aja gitu. Awalnya gitu. Iya. Karena kita kan banyak yang driver-driver yang di sini itu kan solo packer semua. Single packer. Jadi ada kerinduan pada awalnya itu kayak mana kita mau bersama-sama untuk sharing kalau ada kendala di lapangan seperti apa. Akhirnya ada ide-ide dari yang lain dan juga dari saya juga. Itulah keluar untuk kita buat satu perkumpulan. Untuk sharing lah ya. Iya. Baik lagi nih ke ketuanya sendiri nih. Berarti ini 20 orang anggota ketua, ya kan? Satu dari aplikasi lain, satu bawa mobil, Ya. gitu. Berarti 18 sisanya itu Driver aktif. driver aktif di Gojek. Goreng. Goreng ya. Apa sih kita living nih Pakam ya. Gitu. Kalau ketua tahu sendiri nggak berapa sih total atau jumlah driver di Pakam sendiri? Kira-kira banyak nggak? Kalau untuk drivernya ini di Gojek aja dulu ya. Kita Gojek atau keseluruhannya? Ya boleh dulu lah. Kita kan nggak mau. Oke. Berarti kalau untuk keseluruhannya kita berkisar 116 driver untuk keseluruhan Gojek, Grab dan Gokar. Oh iya. Data dari mana nih? Baru-baru ini kita buat kayak bagi-bagi takjil khusus untuk driver. Kita sediakan sekitar 100 box itu kurang. Tambah kok. Tadi kan 116. Iya, makanya dari situ kita ambil. Rupanya ada beberapa kawan-kawan driver yang aku kok belum dapat, coba kita data, ada sekitar 116 yang aktif ya. Yang di luar itu masih ada sih yang nggak aktif, cuman nggak mau saya ambil alih datanya karena jarang juga on di tempat kan. Berarti masih kalau hitungan 100 itu masih sedikit lah ya. Kira-kira ya. Kalau di wilayah Pakam juga masih banyak tuh. Iya. Karena wilayah Pakam ini masih sekitar 40% kotanya. Orderan
sebenarnya per hari pun nggak sebanyak Kota Medan. Kita ambil aja lah simpelnya yang dekat dengan area Pakam itu Tanjung Morawa. Masih lebih banyak orderan Tanjung Morawa daripada di Pakam. Oh gitu. Ya. Kalau apa sih namanya? Berapa rata-rata itu? Berapa orderan per hari? Gitu. Berdasarkan data atau dari Pegadus sendiri lah gitu. Berapa orderan sih per hari dari kawan-kawan anggotanya? Bisa kita ini sih rata-ratanya. Cuman waktu masih di sistem Gojeknya yang 7 poin itu 60% gap. 7 poin Waktu masih berkat berkat itu rata-rata gitu. 60% lah yang dikategorikan Gojeknya gitu. Tapi kalau udah sistem yang sekarang itu karena ada beberapa yang masih di basic ya nggak ada juga yang bisa kita ambil datanya. Tapi kalau dibilang rata-rata per driver itu berkisar 9 poin. 9 poin atau 9 orderan itu kan beda nih. 9 poin. Karena kita kan mayoritas food di sini. Oh gitu, berarti 9 poin itu sekitar berapa ya? 6 orderan. Dan ya, maksud bingung aku ya, gini. Apakah ojol di Pegadus nih, kita bahas Pegadus, menjadi pokok mata pencarian? Nah, iya. Itu kan tadi saya hitungnya ada rata-rata. Karena ada juga kayak maupun dapat poin satu hari. Aku juga pernah nggak dapat, apa ya? Oh, Makanya ada istilah dia kan. Aku ini bagian nenen aja. Apa tuh nenen pong? nenen Nengok tadi. ada ya. Oh, nenen itu tengok. Aku pikir yang lain nih. Udah boleh aja. Kalau kakak, akhir juga. Kalau asli pun kadang orderan pun nggak ada juga. Nol sama sekali. Itu kenapa sih kak? Kok bisa nol pong gitu kan? Nggak tahu lah. Karena satu harian di sini awal mulai jam tengah 6 sampai jam 8 malam nggak ada satu orderan. Wah, Itulah kadang. kan udah ngecek. Kakak aktif nggak? Nanti kakak suspend nggak? Nggak dapat gitu. Ya nggak pernah tersukses. Pernah itu. Iya pernah. Memang karena saya jarang narik karena saya sampingan saya ada. Berarti di kakak ojolnya sampingan dong. Sampingan saya ada sampingan saya. Belakangan ini kan semenjak orderannya nggak masuk, kakak ini mulai beralih nih. Semenjak habis nih ya. Iya, dia mulai beralih. Kalau dulu waktu masih dia di Bali itu Sultan apa nih? Sultan kan driver. Travel. Waktu masih di Bali dia kan kakaknya kan masih dari Bali Oh di Bali udah ada ojol? Udah. Lu juga ada ya? Masih dari Bali datang ke Pakam gabung dengan Pegasus. Jadi mulai di Pegasus dia lihat orderannya cuma dapat 3, 4 satu hari. Udah nggak cocok ini. Cari sampingan dah. Nah menurut Pegasus ini berdampak kenapa? Apakah karena COVID? Coba kita bahas. Bisa aja. Bisa aja. Iya kan? Ada juga itu. Ada ya pun efeknya dari COVID ya punya. Udah jelas. Nah, karena anak sekolah di sini yang kampus juga udah pada hilang kan karena di rumah kan sekolah dari rumah hilang lah. Udah hilang. Oh, iya. Padahal itu juga menjadi sebuah apa ya tambahan ya kira-kira ya orderannya ya. Jauh karena di sini rata-rata kalau kampus itu kan anak kos udah pasti food itu order lah paling enggak. Terus jalan paling enggak goreknya itu jalan karena ngantar dari kos ke kampusnya atau ke sekolahnya udah pasti karena becak bandingkan gorek lebih nyaman mereka rasa gorek ketimbang naik becak karena becak Ya. tapi kalau rame-rame di sini ada tradisi juga Apa tuh? kalau sekolah itu rame-rame dia nggak mau sendiri-sendiri booking satu becak mereka naik rame-rame bayar PT-PT. Oh gitu. Itu dia. Iya. Jadi kita sama becak di sini hampir nggak ada clash. Itu juga pertanyaan itu sama becak motor di sini. Tidak ada clash karena kita beda market. Makanya kami di sini pada umumnya mayoritas GoFood dan mereka sendiri selalu kami bawa makanan, nenteng makanan. Jadi mereka itu lihat, oh ini orangnya bawa makanan. Oh mereka nggak makan sewaku gitu lah ya. Kalau bawa satu orang pun, mereka hanya bawa satu orang maksimal. Karena memang kami di Pakam ini, begitu ada 2 penumpang dia minta kali 3 itu nggak kami izinkan. Nggak mau kami, bagus naik becak kak. Sama kok harganya. Ya gitu kami bilang, karena prinsipnya jelas.
kita pun SOP kan ada di Gojek. Kalau naik 3 orang itu udah kereta kita cepat hancur, harusnya nggak seberapa. Jadi kawan-kawan di beca itu pun nggak merasa nggak tersaingi. Tetapi ada beberapa titik itu kita nggak boleh ngambil di situ. Oh di sini juga pernah seperti itu? Ada. Nggak boleh narik di sini, nggak boleh ngambil orderan. Ya, artinya waktu jam-jam mereka kumpul itu, kalau ada yang order kalau bisa geser dari titik mereka kumpul itu. Jalan dikit lah Kak. Iya. Karena kan menghindari ketersinggungan dari mereka. Mereka udah berhari-hari atau udah berjam-jam di situ ngantri. Karena di sini rata-rata kan untuk beca itu antrian. Iyalah, ya. Jadi udah antri, tiba turun penumpang, rupanya order Gojek, kita nimbrung di situ enggak. Menghargai lah. Ya, saling menghargai. Tadi kita bahas COVID, ya kan? Dan Gojek ya, Gojek kan kayaknya nggak ada nih sekarang. Ada posko untuk disinfektan. Ini kan Pakem ada nggak posko untuk disinfektan? Pakem nggak pernah ada, udah pernah juga kita ajukan dulu. Ada tanggapan. Jadi harus ke Medan. Harus ke Medan. Karena kan wajib tuh ya. Wajib. Kali seminggu nih sekarang. Kalau sekarang ini 2 kali seminggu, kalau dulu seminggu sekali. Nah, jadi dulu pernah kita ajukan supaya paling enggak di Tanjung Merawalan diletakkan. Wah, setengah ya. Posko aman ya. Karena driver di Tanjung pun udah lumayan banyak, driver di Pakam pun lumayan banyak. Jadi orang Batang Puis pun bisa langsung ke Tanjung. Benar. Driver di Batang Puis pun kan bisa langsung ke Tanjung. Jadi nggak terlalu jauh jaraknya. Cuman kemarin mungkin karena dihitung jumlah masanya belum memenuhi kuota, ya mereka tetap. Oh, katanya nggak mumpuni nih kalau kita taruh di Ya. Merawa juga, karena drivernya juga masih sedikit. Oh gitu. Bandingkan Binjai kan Binjai lumayan banyak tuh. Itu aja belum masuk kuota. Iya di sini juga belum ada. Belum masuk kuota. Binjai Setabat itu belum masuk kuota. Jadi ya udahlah, kita terima aja lah dengan apa yang diberikan regulator. Kalau di Medan ya di Medan. Aplikator. Ya aplikator. Kok kira? Aplikator udah masuk pemerintahan kita dong, gitu ya. Ya, pokoknya tadi regulator juga. Gitu ya. Berarti udah wajar lah, udah menerima aja lah ya. Karena itu yang jadi alasan mereka dan tepat bagi kalian gitu. Ya mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Orang kalau nggak nyemprot kita akunnya padam. Ya, kalau handphone ya bisa aktif. Nggak ya. bisa nari, ya udah lah mau nggak mau paksaan gitu namanya. Benar. Jadi terima aja. Cuman memang ada titik terdekat kita di Ahana Setion itu titik terdekat kita. Pakam, benar. Iya ya. Kalau ketemu nggak dapat. Oh terlalu jauh. Terlalu nggak ada lagi. Ada di Makin jauh ya. Iya. Berarti berangkat dari Pakam nih sebelum hari atau udah pas mati dulu kan mati. Soalnya kalau pada umumnya di sini pas udah ada notif. besok gitu. Nah, Kalau notifnya mati dulu. Enggak, notif muncul itu kan di hari H. Heeh. Misalnya kita jemput hari Jumat nih. Heeh. Jumat nanti kan muncul notif nih. Ya udah Jumat ada berangkat. Oh, Sabtu kan nggak bisa menarik ya. Oh, iya. Apalagi kayak sekarang kan sempat Jumat lupa, Senin baru bisa nyari. Jumat Sabtu Minggu nggak bisa. Libur 2 hari. Libur 2 hari ya. Bisa nggak ngepul dapur. Mengasihkan nggak sih gitu? Dengan rata-rata yang ketua dari pegang bisa dibilang di anggotanya itu dengan 6 orderan bawa pulang kan tidak tuh. Bahasanya itu nggak bisa kita bilang gitu, itu kan saya buat rata-rata. Ada juga sih yang dapatnya banyak, tapi ya itu tadi memang akunnya lagi naik daun. Ya bisa aja dia bawa sampai 20 orderan. Itu kira-kira kenapa ada perbedaan di antara kalian? Driver itu. Ada yang kita bilang bodoh ya, bodoh gitu. Akun bodoh gitu. Ada akun gacor. Gagu. Itu kenapa nih kira-kira? Nah, itu Pak. Dan terjadi kan di Pegasus gitu. Ada yang banyak gitu. Ada yang kayak kakak dan opung tadi bilang, aku bahkan nggak ada dapat orderan sama sekali gitu. Itu kira-kira menurut pandangan ketua lah yang dapat sharing dari anggota gitu. Ya Agak ribut mampus gitu. agak ribet memang, ribet menjelaskannya. Karena beberapa kali kita ikut program yang dari kantor, Bentar dari aplikator. dari kantor. Oh, itu online nih. Medan, ya. Online. Medan. Kita coba pertanyakan itu, memang jawaban mereka ya konsistensi kita, jam on-beat kita, ya ketersediaan order, ya kayak gitu-gitulah dia mereka jawabnya.
Ya kadang-kadang memang masuk akal sih, masuk akal. Kawan-kawan kita yang memang lumayan ini dapat orderannya memang konsistensinya tinggi. Jam orbitnya pun tinggi. Lebih banget. Ya termasuk tinggi lah. Kalau di atas 12 jam orbit kan udah tinggi tuh. Jadi Enggak masalah. Gimana aku sih namanya itu? memang di sini seperti itu. Kadang kawan-kawan kita ada beberapa teman kita dia orbit mulai dari jam 1 siang itu sampai jam 3 pagi. Berarti itu sekitar 2 jam. 15 menit. Ya itu juga ya yang buat itu mungkin ya seperti itu konsistenan dia naik, rata-rata penyelesaian problemnya tanpa cancelnya itu malah bagus. Tanpa cancel nih gitu. Kira-kira kan Medan nih kemarin ini booming nih masalah topik baterai fiktif gitu. Di Batam sendiri ada nggak? Lumayan capek ngerjain bantuinnya. Maksudnya gimana? Ya kemarin juga ada satu hari itu sekitar 6 orderan fiktif dan anggota kita semua yang dapat. Oh iya. Ya untungnya pihak dari Gojek juga kan ada sistem yang baru, nggak harus telepon. Iya, dari bantuan ya, dari bantuan ya. Dari bantuan pun lebih simpel memang, cuman nggak butuh sekali, dia minimal 2-3 kali baru dapat, baru bisa tercancel, auto cancel. Cuman ya performa tetap Terjatuh ya. nah, ya kalau bagi kami di Pakam itu Opik itu ibarat kayak momok sama Siapa sih yang nggak jadi ngomong kalau kayak gitu coba? Bukan juga gimana? ada beberapa driver kan udah Opikan aja katanya, makan gratis kan gitu. Oh gitu ada juga terjadi. Iya. Cuman kalau sama kami momok kenapa? Begitu dia kena Opik, begitu cancel itu satu harian bisa orderan. Karena kan turunnya performa tadi ya. Iya, lagi memang di Pakam ini kan orderan tipis. Begitu performa kita Takutnya gilirannya jadi nggak jadi gilirannya lagi gitu ya. udah down, resiko lah. Kadang Kadang gua pernah ngalamin apa? bulan lalu, bulan 4 aku 3 kali dapat. Diklaim atau cancel? 1 saya selesaikan, 2 saya kirim. 1 saya selesaikan. Nah, aku berani menyelesaikannya. Aku yakin ini selesaikan untuk beli oke lah, terima. Cuman kalau dia udah angkanya besar, wah, mana mungkin siapa yang mau resiko pun. Iya benar. Opung pun pernah ya? Opung juga pernah nengok Opung. Nah, Opung di komunitas sebagai apa nih anggota? bukan, dia termasuk jajaran penasehat. Wih. Opung gitu. Oke. Berarti di atasnya ketua lagi dong? Iya. Oke. Umurnya juga ya? Atau masih muda? Jangan. Muda Opung. Jangan main fisik. Ada muda Opung gitu. Baru 35. Baru 35. Oh, berarti iyalah Jawa gitu. Aku 17 tahun. Kalau kakak ya, kalau kakak apa namanya? Kak Lina. Ah, Lina. Kak Di Lina. jajaran pengurus. Pengurus juga. Dia sebagai humas eksternal. Buat eksternal pas partai kali yang cantik-cantik itu suruh ya untuk keluar. Kak Lina ini memang untuk keluar memang dia senang. Jiwa petualangannya ada. Wih. Jadi bergaulnya pun mudah dengan Kawan-kawan yang lain. kawan-kawan ojol yang ada di wilayah luar Pakam. Jadi karena saking mudahnya dia bergaul, ya udah kenapa nggak kita letakkan dia di humas eksternal? Jadi memperkenalkan tujuan dia adalah memperkenalkan Pegasus dengan kawan-kawan ojol yang lain di luar Pakam. Paling jauh kemana kak? Paling jauh? Udah pernah ke Binjai. Oh Binjai juga pernah. Balige udah. Ya Balige kan emang kampung dia kali. Tapi bawanya yang bawa dari sini ke Balige udah pernah. Maksudnya gimana? Yang bawa dari Medan ke Balige udah pernah itu nemukan mereka yang di Balige itu. Jadi kita udah pernah jumpa Kayak orang kawan-kawan Bapak di- ojol yang di Medan, di Medan. dengan ojol yang di Balige. Oh gitu. Udah pernah kita sharing. Jadi mereka pun saling kenal. Malah mereka ingin gabung. Ya udah kalau ada apa kami pengen gabung dong ke Medan gitu. Tahu-tahu kebentur sama Covid. Nah, jadi Oh itu kemarin Itu Pak. kejadian. awalnya dari kopi. Ada 2 itu yang mau gabung. Satu-satunya nih. Ladies di Oh, Pegasus. Hah? Ladies kita paling cantik, pertama dan satu-satunya. Oke. Nggak ada imbangnya tuh. Belum ada datang. Abadi lah Mas ya. Dengan dadak juga Abadi nggak? Hah? Pengen nggak abadi di Pegasus? Pengen lah abadi di Pegasus. Asik. Lagi di itu fotonya khusus.
Apa tuh? Foto khusus. Foto apa tempat khusus foto? Foto khusus Kalina. Oh, iya. Satu-satunya Serikandi Pegasus. Iya. Perlu itu. Kita bahas aplikator nih. Nah, itu tadi kita udah dikit-dikit nih. Ketua sendiri tadi juga udah bahas masalah apa sih? Sistem ya. Nah, sistem yang pertama itu waktu Covid berlangsung agak pertama itu berkat ya. Yang Berkat. kita bilang tadi 7 poin, Awal. sekian habis itu naik ke 9 poin. Ya. Benar enggak sih? Jawara, Nah, Jago. gitu loh. Nah, sekarang di sistem yang gitu loh. Bahkan udah 2 kali nih, bahkan yang aku dengar juga beberapa hari terakhir nambah lagi tuh. Gitu loh. Ya, nambah poinnya. Nah, benar nggak sih? Itu ada 4 tahap ya? Ya. Nah, gitu. Pandangan kedua. 4 tahap, salah. Jadi Jangan kita bilang itu 4 tahap. Jadi? 4 kasta. 4 kasta. wah. Kita sekarang ojol ini, terlebih di Gojek ini ada kastanya. Hmm. Kasta basi, kasta silver, kasta ogol, sama kasta aluminium. Platino. Oh, platino ya, salah. Kasta basi. Kasta basi, Basi ya? kasta silver, Hah? kasta gold, sama aluminium. Nah, itu dia. Hanya tunggu butut ya. Tanggapan Bukan basic ya, basi. basi gitu ya. Aluminium ya. Menurut Ketua Pegasus, ya kan, Bang Nestor, tanggapannya terhadap sistem itu tadi. Kalau tanggapan saya sih, Ini udah berlangsung 3 bulan, Ya, dalam 3 jalan. bulan nih. Bahkan yang di 3 bulan ini naik lagi poinnya. naik lagi poinnya. Nah, Makanya saya sedikit agak miris melihatnya di sini. Ini aplikator maunya apa? Pertama, kita udah di klaster-klaster kan, dibagi-bagi. Jadi terkadang kawan-kawan kita yang ada di gold itu merasa iri dengan yang ada di basic. Bukan yang basic merasa iri di gold. Nah, itu kenapa? Kenapa? Nah, kan gitu. Gold ini belum tentu game. Gue belum tentu ya, karena kalau dia nggak tembus dia nggak bakalan dapat. Nggak dapat ya? apa-apa. Hmm. Hanya ongkos tok. Sedangkan begitu dia dapat poinnya yang waktu itu 1.700, begitu tembus di 1.700, mereka harus hentikan supaya dapat bonus. Ya kalau nggak bonus tambahannya berkurang dong ya kan? Sedangkan kawan-kawan di basi diteruskan, bus gitu. Begitu akunnya gacor, ya yang gold tadi ya melempem lah, menjerit. Kalau nggak pindah wilayah masih menjerit. Seperti diadu nggak? Aku mau nanya itu dia. Itu yang mau saya bilang, cuman agak-agak gimana gitu ya kan. Kau kok takut? Kan kau yang pakai baju bang, bukan aku gitu loh. Enggak, mau kita bilangnya seperti itu, kita merasa diadu domba, Hmm. kayaknya kurang etis lah kita diadu domba. Cuman memang lagak-lagaknya seperti itu. Biar jangan tegang kan. Iya biar jangan tegang kali. Kasih Bu. Terima kasih Bu. Opung memang penasihat yang baik. Nah, ya. itu memang dari dulu. Cuman gini, kalau kita di klaster-klasterkan seperti ini terus menerus, adanya kawan-kawan yang lain itu bisa jadi gontok-gontokan. Gontok-gontokan, ngejar targetnya push terus ya. Ya gitulah, di jalan pun ya hujan badai apapun dibabat. Ya makanya tuh lihat nih angka laka bertambah nih untuk driver ojol gitu. Yang di Pakam aja aku bilang, gak usah kita cerita Medan lah. Di Pakam aja yang Lu cemburu geng? Aku bilang Medan enggak bukan cemburunya gini. Jadi gimana? Di Pakam di Medan itu katanya angka laka tuh. Di Pakam itu hampir sama sekali nol loh. Dulu Nol apa? lakanya. Nol laka? Hampir nol laka untuk ojol. Sekarang udah makin ada aja. Meskipun nggak pernah kami naikkan karena kebetulan kita ada tim juga di sini kan. Ada juga WRC di sini. Iya, gitu. wilayah Pakam khusus. Cuman memang nggak separah yang di Medan Beda. ya, udah jauh lah. Cuman ini senggolan itu udah makin sering terjadi. Kenapa? Kawan-kawan tadi ngejar. Fokusnya yang ngejar aja. Aku harus dapat nih gitu ya. Padahal makan aja sampai lupa. Nah itu, padahal dulu kita di sini kalau di Pakam ada istilah itu, kalau ojol Pakam itu kalau kurus berarti bukan ojol Pakam. Makanya aku bilang tadi opung itu bukan ojol Pakam, Kalau kurus berarti bukan ojol Pakam. kenapa? Oh Karena kita dulu lumayan enak makan. kita gemuk dulu ya gitu. Teratur makan kita. Teratur makan kita. Kenapa? Kita bisa atur waktu ritme kita. Kalau sekarang nggak bisa kita atur. Kita harus mau ya aplikasi minta apa. Kita matikan akun, udah bakalan 2 jam lagi baru dikasih orderan. Jadi sambil makan itu hidup aplikasi. Kan ngeri kali. Gini kali. Pakai kali cuy. Ya, itulah mungkin
untuk aplikasi yang paling saya nggak senangnya untuk yang terbaru ini satu mengenai kenapa sering terjadi bug kalau istilah di Game ya, game bug. bukan ya di Jaringan internet, juga ya. internet jadi Lag. bug ya gini dia kadang itu map itu keretanya nggak keluar. Ah. Nah, jadi ada juga beberapa kali kita masuk orderan, map itu nggak keluar. Mapnya nggak keluar. Jadi kita nggak tahu mau jemput di mana, customer itu ada di mana. Ya mungkin kalau wilayah kita di Pakam mungkin bisa, tapi kalau kita tempat wilayah yang belum pernah kita jalani, otomatis nggak bisa. Tiba-tiba nih kalian ke Medan gitu ya, umpamanya ya. Ya kayak kawan kita yang di Gokar itu kemarin dulu. Hah? Oh, Gokar kena juga. Ya, Gokar kenanya. Jadi karena kan sekarang aplikasi kan di Gokar itu GoDriver. Bareng ya. Driver dan Gokar sama. Nah, kedua yang sering lagi terjadi itu orderan masuk, tapi nggak muncul. Tiba-tiba cancel aja. Chattingan masuk nih, chatting customer, bang udah di mana? Bahkan driver nih yang jadi salah gitu. Jadi nggak masuk itu waktu itu kejadiannya seringnya di Gomat. Di Gomat itu sering kali terjadi, bug yang seperti itu sering. Terus dia tiba-tiba tidak sinkron dengan jaringan. Kayak kemarin yang tidak sinkron dengan Telkomsel. Oh, providernya ngedrop. Nah, Jadi aplikasi kita yang masalah itu, bukan providernya. Jangan disalahkan providernya. Kitanya yang nggak sinkron itu. oh ya. Karena kita begitu kita buka aplikasi yang lain, bisa. YouTube umpamanya gitu. Ya nggak ada masalah. Facebook nggak ada masalah. Itu nggak sinkron. Jadi mungkin ada beberapa bug yang terjadi nggak sinkron dengan provider. Karena kita kan pakai swadaya. Benar. Bisa aja. Ada bagian budaya itu ya. Jadi kalau kita pakai kayak saya juga ambil provider yang lain, saya pakai enteng kali. Ya tadi kawan-kawan yang pakai provider Telkomselnya malah Ngedrop. dapat orderan, malah cancel muncul rewet cancel aja. Orderan itu nggak tahu masuknya kapan. Berarti menurut ketua sendiri itu bug dari aplikasi. Ya, bug updatean terbaru ini. Bug aplikasi baru. Ya, jadi itu perlu juga lah. Kadang-kadang kasihan lah sama driver itu. Masa aplikator buatnya begini, tapi regulasi yang mereka buat itu nggak ada spare-nya. Mereka nggak kasih spare sama kita begitu cancel, ya udah selesai lu punya barang. Salah kau gitu ya. Nah, gitu jadi. Padahal belum tentu kita yang salah ini. Kadang Nah. customernya kayak saya pernah kejadian itu 4 kali dalam 15 menit cancel. 4 kali orang yang sama terjadi cancel. Itu setelah program baru sekarang nggak? Karena sekarang nih ada resto super ya. Super itu kan nggak bisa langsung cancel. Iya, kalau resto super ternyata di sini masih ada nggak resto non super. Oh, di Pakam masih ada Gobis resto yang aja. Oh gitu. Cuma aplikasi Gobis. Gobis yang lama ya. Belum super. Ah. Nah, kedua, kawan-kawan dari pihak aplikator ini ada nggak sosialisasi ke kawan-kawan mitra food atau mitra Gobis bahwa orderan itu harus ready dulu, memang ada stok barangnya baru mereka terima orderan. Karena kenyataan di Lilik Pakam ini banyak itu resto nggak tahu. Ya aku terima aja, yang penting aku terima dulu orderannya katanya. Yalah duit dong, coy. Padahal itu barangnya nggak ada, Oh. masakannya nggak ada, makanan itu nggak ada. Mereka yang penting terima, nyampe di resto nggak ada ini loh. Jadi gimana kita mau cancel, performa turun? Ya serba salah. Ya di sini kalau kami bilangnya ada istilah di sini pasal 1 pasal 2. Ya, satu kakak pertama nggak pernah salah. Customer itu nggak pernah salah. Iya. Apabila customer salah, lihat pasal 1. Benar. Jadi driver itu selalu salah. Resto lama, driver yang salah. Menunya salah, Lama nganternya gitu ya. menunya salah. Kejadian ini beberapa ada resto super di sini, menunya nggak lengkap. Hah? Dia pesan 4 ayam, ternyata yang diletak cuma 2 ayam. Ya, driver yang salah. Driver yang nggak bintang 1 cuy. Ceteng. Turun dong rating. Bukan hanya rating yang turun, peringatan. Peringatan juga kena ya. Muncul peringatannya. Jadi kenapa sih kita driver ini kayak dikambing hitamkan selalu?
nggak ada spare-nya gitu. Aplikasi aplikator ini nggak ngasih spare sama kita driver. Kok dikasih kita spare? Begitu kita lagi naik daun akun kita, tiba-tiba ada satu customer yang buat topik kita dalam, langsung down lagi, ngulang lagi. Karena waktu zamannya aplikasi yang lama, Apa nih? Goret-nya ya. waktu masih Goret, itu kalau saya bilang nggak butuh waktu lama kalau kita mau naikkan performa kita lagi. Akun kita naik lagi, nggak butuh waktu yang lama. Ini ngalong pun nggak ada artinya. Ngalong kita dapat 7 orderan, besok pagi tetap anyep. Kalau dulu 7 orderan kita malam, paginya udah enteng kali dari orderan. Nah udah dianggap satu hari ya, gitu ya. Karena kita dianggap udah on beat dari awal. Dari ya. Dulu kan itu kan 24 jam nih, gitu. Sekarang udah 12 jam ya. 88. Apalagi ada yang apa yang baru itu yang Anda istirahat lah gitu apa sih Iya, istilahnya? iya. Udah online seharian. Itu perhatiannya pas soker sih bagi kalian. Itu namanya ya kalau kami bilang kalau kami akun gagu ini oke lah, care sama kami ya kan gitu. Karena kami udah istirahat seharian, apa kalian mau istirahat lagi katanya kan gitu. Mau tidur seharian katanya gitu, boleh lah. Cuman kawan-kawan kita lagi naik daun, begitu ada muncul itu mereka nggak lihat handphone, itu nggak masuk orderan tuh. Oh berarti kalau notif itu kan harus di apa sih? Ditanggapin dulu. Iya, berarti ditanggapin ya? dulu. Memang kalau memang nggak ada driver lain, mungkin masuk. Tetapi kalau memang lagi rame driver, dia bakal ke hold. Tetap tertahan sebelum Dianggap ditangkapin dia nggak tuh. on beat. Sampai dia tangkapin tuh notif tadi ya. Kayak gitu. Nah itu cerita jelek-jeleknya ya kan. Iya. Masa sih nggak ada baik-baiknya kan gitu. Baiknya, ya baiknya udah. Kalau nggak baik nggak bertahan dong, gitu loh. Ada juga baik-baiknya sedikit. Akun minus sekarang dapat orderan, ya kan. Oh gitu, minus juga bisa dapat orderan. Kasih. Ya sekarang ini ada baiknya lah. Kalau dulu Goret akun minus itu waktu terakhir Goret batch yang terakhir itu nggak masuk sama sekali. Sekarang kayaknya dikasih masuk lah. Jadi kasih utangan dulu sama Gojek. Oke lah. Walaupun tunai. Enggak, tunai nggak masuk. Tunai nggak masuk kan? GoPay. Tetap apa ya GoPay ya. Ada pembayaran GoPay. Meskipun nggak full, Iya kadang ada yang setengah-setengah ya. setengah-setengah. Gitu. Tetapi ada GoPay-nya masuk, dia tetap bisa dapat. Kalau kita balik ke sistem performa tadi loh, ketua gitu. 800 poin gitu. 1.200 ya? Berapa? 1.300? Untuk sekarang 1.500. Ah, yang untuk silver ya? 1.500. Nah gitu. 1.500, 1.800, 2.100. Itu yang sebenarnya nggak. Yang namanya aplikasi kita mau bilang apa? Dia juga yang buat gitu. Nah, kita mau protes kemana? Kita kan babu di sini. Asik, lo yang bilang ya coy. Kita mana mitra cuy? Ah, jadi apa nih? Kita babu. Gojek. Babu Gojek. Babu Gojek. Kalau kita mitra nggak seperti itu, Bang. Biar kita kawan-kawan kita tahu aja, sekarang itu nggak ada namanya mitra. Mitra itu hanya untuk resto. Kalau driver itu babu. Jadi ya jangan salahkan kami kalau kami bilang babu ya karena itu. Kenyataannya. Kerja rodi loh. Bukan main-main kita kerja ini. Di lapangan itu yang kita hadapi luar biasa banyaknya. Tapi ya kita tetap dianggapnya babu. Kalah sama tukang bangunan. Menurut tanggapan ketua nih, aku juga pernah berpikir ya, kenapa sih di beberapa terakhir 2 atau 3 hari terakhir nih aplikator nambah poin nih untuk masing-masing kelas itu tadi. Apa sih kira-kira menurut ketua pandangannya mereka nambahin poin itu? 100 kita bilang itu satu orderan. Mau yang bahasa kerennya tuh yang gimana nih? Bahasa Kalau- pakamnya lah, kalau bahasa pakamnya. Bahasa pakamnya. Awah gelap. Sakit kepalaku cuy. Karena apa? Kita nembuskan silver yang 1.400 aja udah pot-potan. Mana lagi dikasih 1.500. Udah gitu namanya cuma goceng cuy, sakit. Satu orderan tadi dan 100 poin itu ya. goceng, padahal kalau 1 poin itu 7.200 loh. Harga Goret. apa harga terkecil ya? Goret atau gomat itu gomat 8.000. Goret 7.200. Udah nggak logis. Cara berpikirnya di mana? Takut ngasih bonus sama kita. Ya udahlah. Sekarang ketua di kelas mana?
Kalau saya sih di gol. Nah, ketua pun tinggi banyak kali ceritanya berarti. Nah gini. Oke, aku nggak permasalahan itu kelasnya apa gitu. Tadi kan sempat nih kita bahas atau yang lain juga mikir nih. Aku di gold, kita paling yang tinggi ya, yang kelas tingginya nih, gold dan platinum gitu. Berapa kalau gold? Kalau gol 1.800. 1.800. Terus, nah boy, kita bahas gold lah dulu. Harusnya kan ketika kita berada di kelas gold gitu kan, 1.800, kita kan udah melewati tuh yang 800, udah melewati yang 1.500. Menurut dan ini ketua nih di jam genting jam 7 gitu umpamanya, kan jam 8 nih sekarang, udah dapat tuh, cuman dapat 1.650 gitu loh, atau 1.600 lah kita bilang. Rugi nggak bagi ketua dengan kondisi berada di kelas yang tinggi, tapi aku nggak dapat tuh boy. Sementara kelas yang di bawah aku 2 loh melewati gitu. Nah itu yang mau saya juga pernah juga saya email ke Gojek bahwa kenapa enggak kalau kita udah di level misalnya nih kita di level silver itu kalau kita nggak mencapai silver bonus yang dari basic itu kita tetap dapat. Tapi masalahnya kan ini bukan bonus ketua, ini hanya penggenapan gitu. Makanya ini aku bilang nih, kok nggak dibuat aja sih kayak ini dulu nih 10, 16 yang paling tinggi ya, yang terakhir 10, 16, 22, 28, 34 gitu loh. Gitu. Itulah yang itu yang mau dari lama udah nggak cocok sama kami sebenarnya. Itu kayak makanya dibilang ini bukan merupakan karena kan gold berapa penggenapannya? Enggak, penggenapannya 160 gitu. Berarti kan kalau udah sampai di 1.500 kan penggenapan di silver, penggenapan di basic, penggenapan di silver udah kalian lewatin tuh Bang. Gitu loh. Nah, itu jadi merasa rugi nggak dengan kelas yang tinggi tapi nggak dapat tuh penggenapan atau spare ya, ada spare gitu. Ya itu memang kerugian tersendiri. Kalau kita makin tinggi ya, makanya kawan-kawan kita banyak yang sampai gila-gilaan nariknya. Bahkan ya sampai 15 jam on beat ya gara-gara itu. Gimana caranya supaya itu tetap stabil? 15 on beat kan udah ngelewatin batas ini dong, udah ngelewatin batas pencapaian. Kan enggak ya jam 8 ke jam 8. Kan 12 jam tuh. Nah kalau 15 kan juga enggak dapat bonus ya. Iya, tetapi kan mereka biasanya start dari bawah. Bahkan dari bawah jam 8-nya atau jam 6. Iya, supaya gitu. dapat mancing, istilah di sini mancing orderan pertama. Mancing BD-nya. Karena ada tradisi, tapi sih masih belum bisa kita ulik-ulik juga kayak gitu. Cuman ada tradisi mengatakan kalau kita BD itu orderan enak. Kalau kita BD, Orderan berikutnya enak. kalau udah BD orderan enak gitu ya. Masuk enak. Kalau nggak BD ya kayak opung lah. Nenen aja lah. Nenen lagi ya, nenen terus. Padahal kalau di rumah nenen kenyang awak. Iya. Di sini nenen naik Asam darah urat. tinggi sama asam urat. Iya. Oke lah, udah agak panjang juga nih. Apa sih tindakan yang bakal bukan tindakan sih, langkah pergerakan yang dilakukan Pegasus untuk Pegasusnya sendiri dulu gitu? Ya kalau kita sih, saya pribadi mengharapkan kawan-kawan kita yang di Pegasus, kawan-kawan saya yang di Pegasus ini pun nggak hanya dari ojol nafkahnya. Jadi ada juga beberapa wacana supaya kawan-kawan tadi ngambil kegiatan di luar ojol. Karena anggota saya itu hampir semua itu full time. Full time ojol. Hampir semua, tidak semua sih. Kalau dia di kategori 80% udah hampir semua. Jadi gimana kawan-kawan tadi bisa dapat kegiatan atau penghasilan di luar dari ojol? Itu yang lagi saya mulai godok ke kawan-kawan di Pegasus. Ya beberapa sih udah mulai, termasuk Kak Lina yang udah mulai berjualan. Jadi pengusaha sekarang ya. Kategori pengusaha lah, pengusaha muda. Dan ada juga anggota kita, Mbak Handika juga, dia buka resto. Dia udah lumayan. Opung juga udah mulai. Ya, meskipun kerjasama Sama dengan resto jualan mie pangsit. jualan pangsit keliling. Ya, yang penting gini, karena saya rasa ojol ini udah mulai gak enak. Ya, kalau bisa carilah tambahan dari yang lain. Program dari ketua ini kan ketua menyarankan gitu atau mau mengasih apa sih pandangan yang lain gitu lah kamu tadi
mengenyam tingkat ojol jadinya. Nah, ada maksud aku saran dari ketua tadi, ada program dari ketua atau cuman yuk cari yang lain gitu aja? Program sih masih belum ada yang bisa saya wacanakan. Cuman ada beberapa kawan-kawan kita, termasuk sekjen juga udah sharing-sharing tentang lowongan kerja. Lowongan kerja di luar lah yang masih memenuhi kriteria untuk bekerja. Tapi kalau kami yang tua-tua ini mungkin udah nggak bisa lagi. Ya kami terima nasib. Cuman ya kita buatlah kegiatan kita di luar. Ya kalau kayak contoh kayak saya, ya saya buat aja. Saya basicnya pertanian, ya saya buat pertanian. Oh gitu. Cuman kalau mau ngajak ke kawan-kawan memang udah pernah saya ajak, ayo kita main di pertanian. Cuman belum ada respon yang positif. Kenapa? Mungkin basicnya nggak ada. Kedua, belum lihat hasilnya dari saya. Belum ada hasilnya gitu ya. Jadi saya pun masih mulai merintis. Ya nanti mudah-mudahan beberapa tahun ini nanti bisa naik. Ya aku bakal ajak kawan-kawan yang lain. Oke, siap. Berarti bagus sih, positif aja. Ya, iya seperti itulah. Ini basecamp Pegasus ini kan? Ya, ini basecamp Pegasus. Ini bayar nggak? Nah, Free. Maksudnya nggak ada bulanan, Tidak nggak ada ada. keharusan kita. Ini kan wajib nih untuk beli. Ya, Nggak ada. free. Berarti Kita mau udah- makan dari mana pun nggak masalah di sini. Oh, gitu. Bawa Karena- nasi dari luar, Hah? kita beli nasi bungkus dari luar, makan di sini apa? Itulah care-nya yang punya Rifto. Asik. Berarti Top dia- Markotop. Tapi bukannya sombong ya kan? Ya. Basecamp paling elit Paling elit termasuk lah Lambaga. ini. Nggak sombong. Pegasus juga yang paling elit ah. Bukan sombong ini. Bisa ditanya sama kawan-kawan yang lain basecampnya. Iya. Ada tuh kan ya, kayak pondok itu bisa disewa. Bisa disewa tuh. Itu tempat tidur dia driver itu. Saya aku nggak bawa pacar, kalau bawa pacar bawa ke sana tidur lah. Iya, tempat tidur dia driver. Buat boleh juga untuk boleh gitu. Enggak ada masalah. Nggak ada mantap buat. Harapan untuk aplikator terakhir. Sebelum kita selesaikan. Itu sih yang gue minta, kasihan lah sama kami driver ini. Kalau bisa kasih kami lah pendapatan yang wajar. Karena menurut kami pendapatan yang sekarang ini udah di luar harapan kita. Kalau ya kami berharap driver-driver ini dapat penghasilan yang cukup untuk rumah. Kami nggak minta lebih banyak, kami nggak minta lebih, dan kami nggak minta seperti waktu 34. Tapi kasihlah kami penghasilan yang wajar, supaya kami pun lebih semangat main di aplikator ini. Karena sudah mulai banyak ini saingan kalian. Jangan biarkan kami pindah ke aplikasi yang lain gara-gara penghasilan kami nggak mumpuni di sini. Itu aja. Kalau aku tanggapin nih dengan aplikasi yang lain, kita bilang tadi, ketua disebut nih, aku jadi pancing gitu. Mumpuni nggak gitu aplikasi yang lain? Ya, tawaran yang baru ini Gosmen. Tawaran yang baru itu Gosmen Aplikasi ini yang lain 10% loh potongan. Potongan ya? InDriver nggak ada potongan cuy. Asik. Asik. Indri. Gitu ya? Lihat aja, GoRap udah hilang kan gara-gara Indri. Masa di situ aja nggak mikir itu aplikator? Ya, cuman ya tetap kami setia di sini. Asik. Tetap kami setia di sini. Asik. Tapi dengan harapan kasihlah kami yang terbaik. Karena kami pun memberikan yang terbaik pada kalian. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Udah hampir setengah jam juga ingin kita kombur dengan komunitas apa tadi Pegasus ya. Semoga ini kawan-kawan Pegasus yang kita bicarakan ini tadi menjadi edukasi gitu bagi kawan-kawan yang lain dan bahkan aplikator nih untuk pelajaran untuk lebih memperhatikan yang katanya mitranya gitu ya. Bukan babunya ya. Babunya. Oke. Nah, mungkin itu aja Bang ya. Semoga mereka dengar, kawan-kawan mudah-mudahan dengar gitu dan ada perbaikan untuk kita sebagai ojol gitu lah ya. Oke, dan Tribo sekalian, begini tadi percakapan dengan Pegasus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau ada saran ya silakan langsung tulis di kolom komentar gitu. Dan jangan lupa Jangan lupa bahagia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.